Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaini Siki, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Anggabuana, program studi S1 Administrasi Bisnis. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tata Kelola Perusahaan, yang salah satu syarat untuk sertifikasi dosen bidang Tridharma Perguruan Tinggi, terutama bidang pengajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Baiklah, rencana pembelajaran semester yaitu RPS terkait dengan tata kelola perusahaan terdiri dari 3 SKS. Kemudian ini adalah di semester 5. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah ini yaitu tata kelola perusahaan atau GCG. Pada mata kuliah ini akan belajar mengenai mata kuliah yang menggambarkan kerangka legal korporasi sebagai sebuah entitas ekonomi dan sosial, kemudian struktur kepemilikan dan peran tata kelola perusahaan, juga struktur pemodalan, peran dewan komisaris sebagai lembaga pengawas, kewajiban sosial korporasi dan hukum, kemudian perbandingan tata kelola perusahaan, perusahaan bentuk korporasi dan informasi korporasi serta kepemimpinan. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan bahan dan ruang diskusi terkait dengan perkembangan tata kelola korporasi di beberapa negara. Kemudian untuk mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, yang mana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang terakhir sebelumnya kita tutup dengan diskusi dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian dalam perkuliahan ini terdiri dari komponen UTS 40%, kemudian UAS 40%, tugas kelompok 10%, dan tugas individu 10%. Demikian RPS yang saya sampaikan. Kemudian mari saya akan menyampaikan cuplikan terkait dengan bagaimana saya belajar di kelas. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kok lemes? Selamat siang. Siang. Selamat, nanti kalau saya katakan selamat siang gitu ya, biar semangat ya. Selamat siang. Siang. Tetap semangat. Tepuk tangan dulu. Ya, baik para mahasiswaku sekalian yang cantik-cantik jelita, siang hari ini ketemu lagi dengan Ibu tentunya dengan materi yang sama, tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Namun pertemuan berapa, ada yang masih ingat? Berarti lupa ini. Pertemuan ke-5 ya. Baik, sebelum Ibu memulai perkuliahan ini, ada baiknya Ibu akan menampilkan dulu film ya, biar tahu apa sih materi apa sih yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya, yaitu prinsip Good Corporate Governance ya. Kita silahkan dilihat videonya ya. Kemudian tidak ada yang tidur tentunya ya, silahkan lihat dulu. Nah, Good Corporate Governance di Bio Farma. Bio Farma, badan usaha milik negara yang memproduksi vaksin dan antisera kelas dunia, memiliki visi menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global. Untuk mewujudkannya, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik, atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance, GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG meliputi transparency, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Kelimanya biasa disebut dengan tarif. Pengertian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Sebagai contoh, tahapan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, mulai dari informasi lowongan yang disampaikan kepada publik sampai dengan pengumuman hasil akhir karyawan yang lolos seluruh tahapan seleksi. Akuntabilitas terkait kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sebagai contoh, staf bagian akuntansi melakukan pembukuan atas setiap transaksi yang terjadi di Bio Farma. Sedangkan administrasi untuk pengeluaran dan penerimaan kas dilakukan oleh staf bagian keuangan. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sebagai contoh, karyawan datang tepat waktu. Setelah sampai ke ruangan, karyawan langsung menyalakan komputer untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan deadline pekerjaan hari ini. Karyawan mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu. Kemandirian, yaitu
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Sebagai contoh, karyawan yang memiliki usaha di luar Bio Farma dengan jenis usaha yang berbeda dengan Bio Farma tidak ikut terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa yang mengikutsertakan perusahaannya sebagai calon pemasok dan tidak melakukan intervensi kepada tim pengadaan barang dan jasa. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders. Sebagai contoh, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam mengikuti proses seleksi naik jabatan. Penerapan Good Corporate Governance di Bio Farma bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi, adanya kesadaran tanggung jawab sosial maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan, meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan dan dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar perusahaan. Agar tujuan dari implementasi penerapan GCG dapat tercapai, maka dibutuhkan komitmen dari seluruh insan Bio Farma selaras dengan visi, misi, nilai, etika, dan regulasi yang ada di Bio Farma. Komitmen seluruh insan Bio Farma dibangun berdasarkan budaya di Bio Farma. Salah satunya adalah nilai atau values yang selama ini dikenal dengan sebutan proaktif, terdiri dari profesional, customer orientation, teamwork, integrity, dan innovation. Selain komitmen dari seluruh insan Bio Farma, manajemen membangun struktur yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung, dan mekanisme meliputi budaya dan sistem dalam mendorong dan memperkuat sistem GCG. Struktur dan mekanisme yang sudah dibangun dikendalikan dengan dilakukannya asesmen implementasi GCG terhadap laporan yang sudah dibuat oleh setiap unit kerja atas aktivitas kerjanya berdasarkan prinsip tarif. Oleh karena itu, Bio Farma menciptakan kerangka GCG dengan tujuan agar terwujud perusahaan yang sustainable. Dalam prakteknya, Bio Farma selalu mengupayakan untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, upaya pemberantasan KKN, dan upaya untuk menindak perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan perusahaan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Bio Farma sudah mempunyai sistem pelaporan pelanggaran, pedoman pengendalian gratifikasi, dan pedoman perilaku. Di samping itu, dalam rangka memperkuat penerapan GCG di perusahaan, Bio Farma sudah mengimplementasikan Enterprise Risk Management atau ERM secara company-wide. Untuk mendukung terlaksananya seluruh perangkat penerapan GCG, dimohon peran serta seluruh insan Bio Farma untuk bersama-sama berkontribusi dalam penerapannya. Jadikan GCG sebagai prinsip dasar dalam setiap aktivitas kerja dan landasan agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, baik ya para mahasiswa sekalian, itu tadi cuplikan dari video ya, yang mana Bio Farma ini dia menggunakan prinsip tata kelola perusahaan atau prinsip GCG yang disingkat apa? Tarif. Apa itu tarif? Transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen, sama fairness. Nah, itu yang digunakan oleh mereka. Makanya kalau kita lihat Bio Farma sangat maju sekali ya. Jadi perusahaan ini juga menganut prinsip tersebut. Baik, adapun ruang lingkup dalam materi kuliah ini ya adalah transparansi ya. Kemudian kita juga akan bahas dengan akuntabilitas ya, responsibilitas, independence, kewajaran dan kesetaraan atau fairness ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, para mahasiswa sekalian, terkait dengan prinsip good corporate governance ya, setiap perusahaan harus memastikan ya. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Pastikan itu. Jadi kalau perusahaan mau maju, 5 prinsip ini harus ada. Kenapa demikian? Itu adalah sebagai mengendalikan ya, mengatur jalannya suatu roda perusahaan tersebut. Nah, kemudian dalam prinsip GCG ini ada memiliki 10 karakter, tapi kita hanya ambil 5 ya. Yang pertama adalah participation atau partisipasi, kemudian rule of law, penegakan hukum, transparansi, orientasi pada konsensus atau kesepakatan, kemudian keadilan atau kesetaraan, aktivitas dan efisien, akuntabilitas, strategi vision, kemudian responsif. Ini 10 ya. Namun yang kita tadi gunakan yang berapa? Yang 5 tarif itu ya. Selanjutnya para mahasiswa sekalian, di sini dikatakan bahwa the Indonesian Institute for Corporate Governance (ICCG) ya, tahun 2021 mengungkapkan bahwa beberapa prinsip pelaksanaan good corporate governance yang berlaku secara internasional. Jadi GCG ini yang
bahasa Indonesia tata kelola perusahaan juga berlaku di internasional. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan asing itu sangat maju, ya itulah mereka gunakan, ya prinsip-prinsip itu digunakan dan mereka konsisten melaksanakannya, ya kalau misalkan ada pelanggaran dari salah satu dari prinsip tersebut pasti akan dikenakan punishment, ya seperti itu. Nah kemudian di sini dikatakan bahwa hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan. Nah ini perusahaan internasional mengatakan bahwa dalam tata kelola perusahaan itu ada saham, ada pemilik saham, pemegang saham dan diberikan saham, begitu ya. Nah kemudian perlakuan sama terhadap pemegang saham terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus sama, tidak dibedakan. Jangan mentang-mentang saya pemegang saham asing saya paling besar menerimanya. Kemudian Anda yang lokal Anda cuma sedikit, tidak bisa seperti itu. Jadi harus disamakan, ya disamaratakan. Kemudian peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang saham atau para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Jadi sekali lagi bahwa terkait dengan tata kelola perusahaan ya, yang prinsip ini aspek keuangan juga harus dilihat sehat apa tidak. Kalau aspek keuangan itu termasuk dalam apa itu? Akuntabilitas, ya. Jangan sampai pemegang keuangan korupsi di situ, atau dia bisa memainkan dananya dengan memberikan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengambilkan uang sekian kemudian pertanggungjawabannya nggak sesuai, gitu ya. Nah kemudian pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi. Apa itu? Terkait dengan pelaporan-pelaporan, baik itu laporan keuangan, laporan kinerja SDM, ya itu harus segera dilaporkan dan transparan tepat waktu. Nah kemudian mengenai semua hak yang penting bagi kinerja perusahaan, ya. Kemudian kepemilikan serta pemegang kepentingan atau stakeholder. Jadi pemegang kepentingan itu namanya apa? Stakeholder. Nah, kalau pemangku kepentingan namanya apa? Shareholder, ya, stakeholder ya. Kalau itu stakeholder. Kemudian tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Inilah yang berlaku di good governance yang berlaku di internasional. Ya, ini mereka pegang teguh ini. Nah, Indonesia juga mengadop itu. Makanya banyak perusahaan Indonesia yang maju, yang salah satu di antaranya tadi apa? Bio Farma, karena dia implementasikan prinsip-prinsip GCG tersebut, ya. Nah, kemudian berbicara prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan itu mempunyai 5. Yang pertama ada apa? Transparansi. Ya, apa itu transparansi para mahasiswa sekalian? Yaitu perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu. Baik itu laporan keuangan, kemudian rekrutmen SDM, ya, lulus apa tidaknya harus disampaikan. Kemudian ada informasi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku juga harus disampaikan, harus terbuka, harus transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi kalau misalkan pimpinan terkait dengan keuangan, misalkan ya ada kebijakan, ya tidak semua staf harus tahu. Karena ada kebijakan pimpinan di situ. Contoh, misalkan pegawai mengatakan kok pimpinan tidak transparan masalah keuangan, nanti dulu. Transparan apa dulu? Karena ada kebijakan pimpinan yang dia membijaksananya. Contoh, ada yang dipotong mungkin. Di pos ini dipotong untuk apa? Untuk kesejahteraan anak buahnya atau kesejahteraan anggotanya atau stafnya. Itu kebijakan. Ya, jadi kalau misalkan kita ikutin aturan ini nggak boleh dipotong, tapi kebijakan pimpinan ambil dari pos ini untuk mungkin beli sembako buat stafnya dan lain-lain. Itu jangan kita paksa untuk transparansi seperti itu ya. Nah, kemudian harus disediakan informasi tepat waktu, memadai, kemudian jelas dan akurat, kemudian mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, gitu ya. Nah, kemudian transparansi yang kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi apa? Visi, misi, sasaran, kemudian usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetensi pengurus pemegang saham. Jelas ini apa visi dan misi kita, terbuka. Ya, cuma satu tadi saya katakan kalau masalah keuangan mungkin ada kebijakan pimpinan ya seperti itu. Dan yang ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ranah sebenarnya ranah valesian ya perusahaan
kemudian magang, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi yang saya katakan tadi ya. Hak-hak pribadi, rahasia jabatan juga itu kebijakan pimpinan. Dan yang terakhir, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Kenapa tertulis? Bisa dipertanggungjawabkan. Jangan katanya itu kan ya. Kadang-kadang kita begitu. Katanya pimpinan, ada aturannya enggak? Jadi tidak dengan lisan, tetapi tertulis sehingga bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari kalau ada apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah akuntabilitas atau accountability ya. Yang pertama adalah perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan. Jelas tuh. Artinya apa? Intinya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Oke, pertanyaan Ibu adalah, siapa di antara kalian yang mempunyai bisnis yang menyelenggarakan prinsip ini? Salah satu di antaranya. Angkat tangan, Ibu pengen tahu. Ada yang punya bisnis nggak? Ayo silakan. Ada? Oh ya, gimana Cantika? Bisnis apa? Jualan sih Bu, jualan biasa aja. Soalnya kan waktu pas dari kecil tuh suka makan sosis digulung sama mie. Terus pas udah sekarang tuh nyobain bikin lagi, dijualin ke sekolah-sekolah nitip terus. Oh, terus itu sudah masuk perusahaan kecil. Berapa anggotanya di situ? Aku sama mama aja. Cantika sama mamanya. Tapi tata kelolanya sudah ada salah satu diambil dari sini berjalan nggak terkait dengan akuntabilitasnya ini? Ada diambil nggak? Walaupun mamahnya tapi harus dicek loh. Iya. Jujur nggak kira-kira gitu ya? Cantika yang belanja gitu. Jadi punya tugasnya masing-masing. Cantika yang belanja. Oh gitu. Nanti mama yang masak, terus Cantika yang bikin. Terus dikasih. Gitu ya. Kalau boleh tahu modalnya berapa? Kemudian kembali nggak modalnya? Kira-kira? Kembali setiap hari. Kembali setiap hari ya. Setiap hari. Jadi ada untungnya juga setiap Luar biasa. Ini mudah-mudahan nanti menjadi bisnis yang besar ya. Kemudian tata kelolanya juga jangan lupa menggunakan prinsip-prinsip ini ya. Oke, selain Cantika, ada lagi nggak? Ini mungkin yang paling ganteng sendiri di antara mahasiswa saya. Kelihatannya bisnisnya luar biasa ini. Ayo silahkan. Ada Bu, saya punya, sebelum bukan punya saya, punya orang tua saya yang Ya. peternakan sih Bu. Peternakan apa tuh? Sapi Bu. Sapi. Oke, ada berapa puluh sapi? Gak banyak sih Bu. Cuma buat sekarang ada 13 ya. Wah, satu sapi berapa? Peternakan dulu lah. Wah, keren banget ya. Berarti nanti tahun depan next saya pesan sapi sama dirimu aja deh buat korban. Luar biasa. Lalu kan sapi, kalau kita melihat sapi ini ya kalau kata lain ini suatu perusahaan yang bergerak di bidang persapian ya. Kan pasti kan ada susunya ya, kemudian bagaimana juga cara memberikan makannya dan lain-lain. Itu ada yang mengelola nggak atau punya anggota yang mengelola itu? Ada Bu. Berapa anggotanya? Karyawannya ada 2. Oh, kalian dua ya. Terus bagaimana Anda mengaturnya? 2 orang ini apa tugas tanggung jawabnya? Mungkin kan sama aja sih Bu, tanggung jawabnya kan dari pagi mereka dari rumput, terus nanti sorenya meras gitu ya. Oh begitu ya, pokoknya yang penting sudah ditata kelolanya ya. Nah terkait dengan tanggung jawab ya, ini apa namanya akuntabilitasnya, itu tiap hari mengeluarkan dana untuk membeli makannya atau bagaimana? Hitungnya per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali. Yang jelas Anda sudah melakukan tata kelola perusahaan ya. Sudah dijalankan seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi perusahaan yang besar. Tapi 13 ekor juga lumayan atuh ya. Oke, satu orang lagi. Ada nggak? Ya. Salah, Vina. Ya. Cafe Resto, apa itu? Namanya Warung Lim. Oh, isinya apa di situ? Ada makanannya macam-macam, ada makanan Indonesia sama makanan luar juga. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu lah. Aduh, luar biasa ya. Nah, kemudian terkait dengan tata kelola perusahaan yang terkait dengan prinsip ini, prinsip apa yang digunakan kira-kira? Salah satunya tanggung jawab mungkin ya. Tanggung jawab ya. Berapa pegawainya? 13 orang, luar biasa. Belum lulus ya udah punya pegawai 13 orang. Bagaimana Anda mengaturnya? Ditatanya bagaimana tuh? Itu ada macam-macam Ibu. Jadi ada divisi kitchen, servis, casing, kasir, sekaligus sama admin juga. Wah keren nih, bisa di-brandingkan nih ya. Kalau sebelum di-brandingkan, kita bagi-bagi dulu ke kita ya, untuk tester ya. Oke, baik ya, terima kasih ya testimoninya. Ada lagi kira-kira sebelum kita masuk? Cahaya mungkin? Cukup? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di dalam akuntabilitas ini, perusahaan menerapkan
sistem pengendalian interval yang efektif dalam mengelola perusahaan, kemudian perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi jelas. Waspadai yang nomor 4 ini. Jadi Anda harus punya kendali. Jangan sampai nanti Anda terlalu baik dengan karyawan, kemudian ada permasalahan didiamkan. Kalau misalkan karyawan Anda bagus, berikan dia penghargaan. Kalau misalkan dia melanggar etika dan aturan, berikan dia sanksi, tapi sanksinya jangan suruh push up ya. Itu mah zaman saya dulu kalau ada yang push up gitu ya. Nah, kemudian ada perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku. Nah, itu dia. Kalau berbicara dengan etika bisnis, banyak sekali pelanggaran etika bisnis, terutama bisnis di e-commerce ya, di dunia maya. Prinsipnya dilaksanakan, tetapi kita tidak tahu ya apakah betul apa tidak dijalankannya. Contoh misalkan lihat barangnya bagus di e-commerce, ternyata yang datang nggak sesuai. Itu pelanggaran etika. Nah, kemudian ada responsibilities atau responsibilitas. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip apa? Kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ya, anggaran dan peraturan perusahaan. Nah, ini dekatin aturan ya. Kemudian perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial, diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Kemudian dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Kita lanjut saja ya. Nah, kemudian independen ya, independensi. Apa ini independensi? Ya, yaitu masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun. Ya, kemudian tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan. Artinya apa? Dia independen. Jadi tidak mudah terpengaruh. Seorang perusahaan itu harus berdiri kokoh. Jangan sampai ada bisikan-bisikan ini A, B dan C yang sifatnya negatif, akhirnya perusahaan itu akan kolab, jatuh lagi karena hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, kemudian masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain jelas. Jadi dalam satu perusahaan itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Paham kira-kira apa itu besar pasak daripada tiang? Lebih besar pengeluarannya daripada anggaran pemasukannya ya. Itu banyak perusahaan yang gulung tikar karena itu tadi ya, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, sehingga dia tidak mampu lagi berdiri tegak karena kurangnya anggaran, tidak sesuai dengan perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan yang terakhir adalah kewajaran ya, dan kesetaraan atau fairness. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan ya, serta membuka akses terhadap informasi. Kemudian yang kedua, perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir, perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Nah, ini seperti ini. Namun pada kenyataannya, ketika kita melamar, ada beberapa perusahaan melihat kamu dari suku mana. Kalau suku Sunda saya nggak mau nerima, gitu ya. Kenapa nggak mau terima? Suku Sunda orangnya pemalas, misalkan. Ada yang kayak gitu. Ada lagi, saya nggak mau terima suku Irian. Kenapa? Karena orang Irian hitam-hitam. Wah, kacau nih ya, nggak bisa seperti itu. Nah, ya, jadi perusahaan ini harus benar-benar apa? Fairness ya, tidak bisa membeda-bedakan lagi. Terus kemudian saya tidak menerima gender wanita. Ada perusahaan kayak gitu. Kenapa? Banyak aturan, belum lagi nanti izin datang bulan gitu ya. Menikah, izin hamil, cuti melahirkan dan lain-lain. Sehingga akhirnya dibuka kesempatan lowongan kerja hanya untuk gender pria. Banyak juga seperti ini. Nah, tidak kita harapkan demikian para mahasiswa sekalian ya. Nah, sebelum saya masuk ke video ini, ada pertanyaan? Ya, silahkan, Shelly. Perkenalkan semuanya, nama saya Selly Nadia Putri. Shelly izin bertanya, Bu. Ya. Berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ternyata corporate governance atau tata kelola perusahaan itu cukup penting di suatu perusahaan ya, Bu? Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan Shelly sendiri, apakah setiap perusahaan itu diharuskan untuk menggunakan tata kelola perusahaan atau diperbolehkan untuk tidak menggunakannya, Bu? Oke, ada pertanyaan dari Shelly ya. Apakah setiap perusahaan itu diharuskan harus menggunakan good corporate governance atau tata kelola perusahaan atau tidak? Sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab? Kita diskusikan. Apakah harus dipergunakan tata kelola perusahaan ini? Ya, prinsipnya. Ada yang bisa menjawab sebelum saya menjawab? Silakan. Ayo. Pertanyaannya adalah apakah harus digunakan? Harus. Ayo, angkat tangan yang bisa jawab. Ayo kita diskusikan. Coba Ine,
bisa menjawabnya? Izin menjawab Bu, menurut saya harus diperlukan karena dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu juga kan dari materi bahwa dari 5 semua yang ada di dalam tata kelola itu semuanya masuk ke dalam perusahaan gitu, harus ada dalam perusahaan untuk perusahaan juga mencapai tujuannya gitu. Jadi diperlukan agar perusahaannya lebih berkembang dan lebih berdiri tegak gitu. Oh, lebih benar. Tepuk tangan dulu lah. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah harus diperlukan? Jelas. Dalam perusahaan, mau perusahaan kecil yang makanya tadi saya sampaikan, saya bertanya kepada teman-teman Anda, apa usaha Anda? Ya, ternyata usahanya sama orang tuanya. Itu sebenarnya sudah tata kelola. Tidak mungkin perusahaan itu bekerja atau bergerak dengan sendiri, ya. Bagaimana dikaitkan dengan prinsip harus, ya, yang dikatakan tadi apa? Tarif, ya, paling tidak ada salah satu, 2 atau 3 yang masuk diantaranya. Dan kita juga tidak minta sempurna ya, tapi itu wajib kudu, ya. Kenapa demikian? Itulah sebagai apa namanya, sebagai evaluasi, sebagai pengawas lah ya untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sebuah perusahaan, pengendali seperti itu. Jadi wajib, harus ya. Ya mudah-mudahan nanti kelak ada semua pengusaha-pengusaha yang sukses ya, mudah-mudahan tata kelola perusahaan ini terkait dengan prinsip bisa diimplementasikan dalam perusahaan. Oke, satu pertanyaan lagi, silahkan. Ya, Silsi. Karena Mas Silsi juga, saya ingin bertanya Ya. mengenai tadi kan ada tarif ya, ada 5 prinsip utama dari GCG. Ini bagaimana jika salah satu prinsip tidak dijalankan dengan baik, misalkan dijalankan namun masih kurang maksimal, bagaimana? Oke, bagaimana apabila salah satu prinsip tidak dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan tapi tidak maksimal? Ada yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab? Ya, silakan ya. Menurut saya pribadi, kan dilihat juga tergantung besar perusahaannya itu bukan. Iya. Kita kan masih 2 orang, Iya. punya SD2 ada berapa orang? 13 ya. Sama yang kayak ini 13 orang. Iya. Bisa disesuaikan dengan jumlah karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya udah besar perusahaannya, jadi harus ada kelimanya. Sebenarnya kalau misalkan masih kecil, minimal ada 1 atau 2. Oke, jadi pertanyaan saling terkait ya dengan Sally, ya apakah harus digunakan, kemudian bagaimana kalau salah satu tidak digunakan. Jadi intinya begini, tergantung dari perusahaan tersebut. Ya perusahaan besar wajib melakukan ini. Dari 5 ini, salah satunya tidak berjalan, dievaluasi. Kenapa tidak berjalan? Terutama akuntabilitasnya. Sementara akuntabilitas itu pertanggungjawaban yang harus dilihat terkait dengan keuangan, SDM dan lain-lain. Nah, kalau salah satu pincang tidak dilaksanakan dengan baik, itu harus dievaluasi. Tapi paling tidak 5-5-nya harus berjalan. Tergantung dari kondisi perusahaan tersebut. Kalau besar harus, menengah, sedang, apalagi kalau misalkan dia baru membangun. Kalau baru membangun kan kita mengawali dengan prinsip-prinsipnya yang satu dulu, ya mungkin tentang akuntabilitas. Kemudian mungkin kita butuhnya yang responsibilitas dan lain-lain. Oke, selesai pertanyaan. Saya satu pertanyaan saja, ya. Anda sebagai pengusaha, ya, prinsip apa yang harus kalian laksanakan, sebut dan jelaskan prinsip apa tersebut sebagai pengusaha dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Satu orang aja. Prinsip-prinsip good corporate governance. Tadi sudah dijelaskan, ada yang bisa sebut dan jelaskan? Ya, Cantika lagi. Kan dari kelima prinsip ya Bu, Ya. ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, terus independen, sama fairness atau kewajaran itu. Kalau Cantika sendiri karena di bidang makanan, jadi harus mengutamakan tanggung jawab kepada masyarakat gitu, memastikan bahwa produk yang Cantika jual itu sehat, bergizi, nggak expired kan kemarin Yeah. juga ada sempat yang keracunan makanan itu tuh harus sangat dijaga sekali gitu dari responsibility-nya gitu. Oke, itu yang lain lagi mungkin? Prinsip pertama apa? Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemudian independen dengan fairness, ya. Jadi mahasiswa sekalian, tolong nih dari 5 prinsip ini harus benar-benar kalau perlu dihafal mati ya, dihafal mati ke dalam Anda sebagai pengusaha, ya. Baik, karena waktu kita sudah harus selesai, kita harus finish ya sampai di sini. Ada film yang harusnya saya tampilkan, tetapi karena waktu kita sudah selesai, demikian materi saya. Kita ketemu lagi minggu depan, ya. Insya Allah sehat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu lah.